untung 100.000 sekian bagiannya, bulan akan datang untungnya cuma 50 sekian bagian, bulan akan datang untungnya 1 juta sekian lagi bagiannya. Nah beda-beda kada mau sama tiap bulan. Kalau kita menghitung pernya dari muda tuh sama tiap bulannya. Siapa yang menanamkan modal lawan aku 1 juta, akan ku beri 10% dari modal itu. 100.000 tiap bulan, nah beri sebulan 100.000, sebulan itu ngarannya adalah riba itu. Nah kalau diumpatin itu, nah jadi nang bujurnya ini dulu. Akad yang kelima, kirat. Bahasa kitanya adalah bagi laba atau bagi untung. Padanya, pada ini kirat atau berbagi untung, hendaklah dipelihara 3 rukun, yaitu rukun pertama adalah modal. Orang yang memiliki modal disebut malik. Syaratnya adalah uang emas atau perak, artinya dinar atau dirham. Diketahui dan diserahkan kepada orang yang bekerja. Nah ini duit 10 dinar aku serahkan kepada engkau untuk engkau usahakan, untuk engkau jadikan jual beli, untuk engkau perdagangkan. Nah ampun duit ngarannya malik, yang melaksanakan, yang menjalankan duit itu, yang memutar duit itu adalah amil. Syaratnya duit itu mesti duit dinar atau dirham. Diketahui, arti diketahui berapa 10 dinar yang diserahkan kepada pelaksana dan diserahkan kepada orang yang bekerja. Duit itu diunjuk lawan inya. Kada boleh duitnya seorang menyimpannya. Ini ada duitnya 10 dinar, ikam usahakan aja, kayaknya bila ada barang patut tukare ambil duitnya lawan aku. Nah tuh kada boleh. Lain kirat itu ngarannya. Kirat ini mesti duitnya itu, dinar atau dirham itu, diserahkan kepada orang yang bekerja. Maka tidak boleh kirat berbagi untung tadi atas pulus uang selain emas dan perak. Ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, bahwa kalau kita hendak berusaha dengan cara berbagi untung tadi, modalnya itu mesti duit dinar atau dirham. Kalau duit tembaga atau duit dari kertas atau duit dari plastik atau duit daripada timah, nah itu kada boleh. Pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang dhaif, yang lemah, mereka membolehkan dengan duit selain dinar dan dirham. Berhubung di sini kita kada ada lagi dinar lawan dirham, otomatis kita umpat pendapat yang dhaif itu, yang membolehkan bahwa kirat itu boleh dengan modal uang rupiah. Duit 1 juta rupiah aku serahkan kepada engkau untuk engkau jadikan modal perdagangan. Nah, itu ngarannya kirat. Dan tidak pula harta benda. Kada boleh harta benda jadi ulah modal. Termasuk harta benda emas yang bukan dinar. Misalnya kita besi emas blok
emas seberat 100 gram ini kuserahkan kepada engkau untuk kau jadikan modal usaha. Nah itu kada boleh, karena itu bentuknya emas bukan dinar. Maka tidak boleh, dan tidak pula harta benda. Atau misalnya diisi harta nang apakah, nah ikam hartaku ini jualakan aja, nah, aku serahkan kepada engkau untuk menjualkan harta ini dengan ka ini, nah itu kada boleh. Artinya kada boleh, kada termasuk di dalam bab kirat di sini. Dan tidak pula harta benda karena berdagang padanya itu sempit, berdagang dengan kirat ini. Dan tidak boleh dengan sekantung dirham. Ini aku bisi sakadut dirham, nah mendalakan haikam ini ada boleh juga, karena kan tidak diketahui berapa isinya sakadut itu, karena kadar laba itu tidak jelas padanya. Dan seandainya mensyaratkan pemilik kekuasaan itu untuk dirinya, maka tidak boleh, karena padanya terdapat penyempitan jalan perdagangan. Nah, ini ada duit, nah 1 juta rupiah aku serahkan lawan ikam menjalanakan nah duit, cuma mereka hendak nukar barang kan melapor dulu lawan aku, nak menjual kita lapor pulang dua aku. Nah itu kada boleh itu, karena menyempitkan si amil untuk bergerak di dalam menjalankan duit tadi. Nah jadi pertama, kirat atau berbagi untung ini yang penting diketahui adalah modalnya itu mesti dinar atau dirham, pendapat yang kuat, dan boleh duit selain dinar dirham, duit rupiah umpamanya, asalkan dengan kadar yang diketahui oleh kedua belah pihak. 1 juta rupiah duitnya, atau 2 juta atau 10 juta rupiah. Rukun kedua adalah laba, untung. Hendaklah laba itu diketahui dengan pembagian, dengan bahwa disyaratkan baginya sepertiga atau separuhnya atau sesuatu yang dikehendaki. Ini uang 10 juta rupiah, aku serahkan kepada engkau untuk modal usaha, yang mana nantinya keuntungannya engkau akan dapat sepertiga, yang mana nantinya kalau ada untung engkau mendapat bagian sepertiga atau separuh atau berapa yang kita kehendaki. Seandainya ia berkata bagimu dari laba itu 100 dan sisanya untukku, maka tidak boleh. Ini duit 10 juta rupiah, kadang bila ada untung ikam dapat 100.000, nah kada boleh nih tuh. Kadang bila ada untung ikam dapat 100.000 atau ikam dapat 50.000, kada boleh, karena barangkali laba itu tidak lebih banyak dari 100, maka tidak boleh menentukannya dengan kadar tertentu, namun dengan kadar yang umum seperti sepertiga, separuh, seperempat. Jadi persennya itu diambil daripada laba, daripada untung. Ini kirat ngarannya yang dibolehkan dalam agama kita. Aku serahkan kepada engkau ini uang 10 juta rupiah untuk engkau usahakan, yang nantinya keuntungannya akan kita bagi 2. Nah boleh. Ini uang 10 juta rupiah aku serahkan kepada engkau untuk engkau usahakan, nanti keuntungannya aku 2/3, ikam dapat 1/3, boleh itu. Jadi mengambil sepernya itu dari keuntungan,
Artinya mun kada ada untung, kada ada parparannya. Kalau nya rugi, tanggung jawab ng pemilik harta. Nah kalau kita mengambil pernya itu daripada modal, nah ini dimasukkan kepada riba. Mengambil bagian itu daripada modal. Nah ini uang ku serahkan lawan ikam 10 juta rupiah untuk ikam usahakan setiap bulan, karena aku beri 10% dari 10 juta ini. Nah itu riba ngarannya. Ini uang 1 juta rupiah ku serahkan lawan ikam untuk ikam usahakan. Cuma aku sebulan nih dapat bagian 10% dari duit nang kuunjuk 1 juta rupiah ini. Nah itu riba. Kenapa? Karena menghitung persennya dari modal, sedangkannya belum tahu lagi bagaimana berhujung kah kada kah, belum tahu. Atau misalnya seseorang siapa nak umpat menanam saham melawan aku, akan kuberikan 10% daripada modal yang ditanamkan kepadaku. Nah itu riba juga adanya. Siapa yang menanam saham melawan aku, akan kuberi per bulan atau per tahun 10% daripada modal yang ia tanamkan. Berarti persen diambil dari modal yang ditanamkan. Nah itu kada boleh. Jakanya siapa yang menanam duit, menanamkan modal kepadaku, maka bila untung akan kuberi keuntungannya 1/10. Nah itu boleh, karena mengambil sepernya dari keuntungan. Nah berarti kalau kayak itu kada mau tatap tiap bulan bulihi. Bulan ini untung 100.000, sekian bagiannya. Bulan akan datang untungnya cuma 50, sekian bagian. Bulan akan datang untungnya 1 juta, sekian lagi bagiannya. Nah beda-beda, kada mau sama tiap bulan. Kalau kita menghitung pernya dari modal tuh sama tiap bulannya. Siapa yang menanamkan modal lawan aku 1 juta, akan ku beri 10% dari modal itu. 100.000 tiap bulan, nah beri sebulan 100.000, sebulan itu ngarannya adalah riba itu. Karena kalau diumpatin itu. Nah jadi nang bujurnya, ini duit 10 juta rupiah aku serahkan kepada engkau untuk modal usaha, yang nanti keuntungannya akan kita bagi 2, atau bagi 3, atau bagi 4. Nah itu nang bujur itu. Yang ketiga, rukun ketiga adalah pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi amil, pekerja yang diserahi modal nih. Syaratnya dagangan itu tidak disempitkan atasnya dengan sesuatu ketentuan. Dagangan itu tidak disempitkan atasnya dengan sesuatu ketentuan dan pembatasan waktu. Ini uang 10 juta rupiah aku serahkan kepada engkau untuk engkau jadikan modal selama 3 bulan. Nah kada boleh itu. Waktu kada disebutkan, tapi kapanpun inya hendak membatalkan ini kirat boleh aja. Misalnya nah ini duit 10 juta, kamu usahakan aja karena keuntungan kamu dapat 1/3. 2 hari jalanakannya, jangan ampun duit kita bubar, boleh aja, ada apa-apa, berhitung kayaknya. Tapi kalau dari akadnya ditentukan waktu, itu kada boleh. Kada boleh. Ini duit 10 juta aku serahkan kepada engkau untuk dijadikan modal, karena keuntungannya kita bagi selama 6 bulan umpamanya. Nah itu kada boleh, berwaktu. Jangan ada waktu.
Seandainya ia yang punya duit, yang pemuda, yang menanamkan modal, mensyaratkan untuk membeli binatang ternak dengan harta itu, dengan modal itu, untuk dicari keturunannya, untuk dianakkan umpamanya, lalu dibagi dua keturunan itu. Ini duitnya 10 juta rupiah, kamu tukarakan ke sapi. Karena bila beranakan sapinya kita bagi dua anaknya. Atau untuk membeli gandum, lalu dibuat roti dan labanya dibagi dua. Ini duit 10 juta nah. Serahkan dua ikam mudalakan tukarakan gandum. Karena diolah roti, jual rotinya, keuntungannya bagi dua. Nah maka tidak sah. Kenapa? Itu penyempitan gerak ngarannya bagi orang yang melaksanakan. Karena kirat itu diizinkan pada perdagangan, yaitu jual beli. Amun disuruh nukar sapi, disuruh maharagu sapi, kena anaknya bagi dua tuh kada jual beli ngarannya. Itu maharaguan sapi. Sedangkan kirat ini gunanya untuk perdagangan, yaitu jual beli dan sesuatu yang menempati kemestiannya saja. Sedangkan ini adalah pekerjaan. Nang tadi pekerjaan, ini duit 1 juta rupiah, nah kemudali jam tukarakan gandum, ulah roti, kayaknya jual keuntungannya bagi dua. Itu ngarannya pekerjaan. Sedangkan ini adalah pekerjaan, bukan jual beli. Nah, sedangkan ini adalah pekerjaan, saya maksudkan membuat roti dan memelihara binatang ternak. Seandainya ia menyempitkan atasnya, seandainya si pemudal menyempitkan atasnya pekerja, dan ia mensyaratkan untuk tidak membeli kecuali dari pulan, macam duit lah nah 10 juta kamu kemudali untuk berdagang, karena keuntungannya kita bagi sekian. Cuma ikam batu tukar barang lawan si anu aja dan lain jangan. Ikam batu tukar barang lawan si anu, lain pada itu jangan. Nah dibatasi macam itu. Atau ia tidak berdagang kecuali pada sutra mirah. Ini duit 10 juta ikam kemudali. Tapi nang ikam tukarakan duit ini, entah lo hayam ras saja lain jangan ditukar. Barang lain jangan ditukar, duitnya hanya khusus untuk ikam menukar pemuda jual beli hentalu hayam ras saja umpamanya. Atau ia mensyaratkan sesuatu yang menyempitkan bab perdagangan, maka akad itu rusak, ada sah artinya. Jadi begitu kita serahkan duit 10 juta untuk ikam usahakan, duit ini berusaha nang apa ada sarahnya lagi. Yang penting ini 1 tahun atau seapa ada untung dibagi. Nah, kadang menentukan kita berdagang apa tuh tasarah nang pelaksana, tasarah pelaksana. Kemudian manakala akad itu sah, akad nang sah kayak apa contohnya, aku serahkan kepada engkau ini duit 10 juta untuk engkau jalankan dalam usaha perdagangan yang nantinya keuntungan kita bagi dua, itu sah akadnya, aku terima ajarnya sah. Nah kemudian manakala akad itu sah, maka amil itu adalah menjadi wakil. Amil itu artinya pelaksana, artinya wakil. Pelaksana artinya jadi wakil. Dan apabila malik, pemilik modal, menghendaki pasah, menghendaki bubar, maka boleh baginya yang demikian itu. Setengah bulan dimodali 10 juta, ditukarakannya macam-macamnya sudah. Ujar pemilik modal, sampai di sini aja kita bekerja sama. Bubar. Nah, bubar. Dan apabila malik pemilik modal menghendaki pasah, menghendaki bubar ampihan, maka boleh baginya yang demikian itu.
apabila ia mempasah, apabila si malik, pemilik modal itu membubarkan kerjasama dalam satu keadaan, sedangkan seluruh harta itu berwujud uang, maka segi pembagian itu tidak samar, nyaman aja. Artinya duit ikam kemudali 10 juta, ikam usahakan aja duitnya berdagang napa tasarah hikam, karena keuntungannya kita bagi sekian-sekian. Nah dimudalakannya tukar ini sampai 6 bulan, berjual semuaan dijualinya, tak kumpul duitnya. Nah, ujar pemilik modal, kita ingat sini aja berusaha, kita ampihan. Itu nyaman aja bagi duitnya, berapa modal, berapa untungnya. Modal unjuk lawan pemilik, keuntungannya dibagi sesuai perjanjian di dalam akad. Itu nyaman aja nih itu urusannya. Kenapa? Karena sudah kembali kepada duit, kembali kepada modal. Jika harta menjadi barang-barang dagangan, ikam kemudali 10 juta untuk diusahakan, kayaknya keuntungannya bagi sekian, tukarakannya ke sepeda motor, tukarakannya ke sepeda, tukarakannya segala macam usaha perdagangan, masih berupa barang lagi, ujar pemilik harta, kita bekerja sama ampihan. Nah, maka duitnya ketukarakan sudah macam-macam, maka barang-barang itu dikembalikan kepadanya pemilik harta. Unjuk aja yang ditukar tadi, nah barang na ulun tukar na ambil ya, ambil diserahkan barang-barang nang ditukar itu, maka barang-barang itu dikembalikan kepada pemilik harta, dan pemilik itu tidak berhak untuk membebaninya untuk mengembalikannya kepada uang. Dan pemilik kita bubar, cuma ikam itu jual barang semuaan dulu, jadi akan duit pulang. Nah ada kawan itu, kenapa? Karena berdahulu bubarnya, berdahulu bubar hanya menyuruh orang menjual, itu boleh aja kada mau inya. Nah jakanya kayaknya hanya membubar dahulu, jual semuaan, duitnya tak kumpul, hanya bubar, nah itu nyaman aja. Kalau masih jadi barang, kerjasama kita bubar sudah tuh, dan ikam menjualkan barang itu supaya jadi duit. Nah kada kau lagi nyuruh orang, kenapa? Kerjasama sudah habis tadi. Dan pemilik itu tidak berhak untuk membebaninya untuk mengembalikannya kepada uang, karena akad itu telah rusak, akad sudah dibubarkan, dan ia tidak mewajibkan terhadap sesuatu. Akad sudah bubar, kewajiban amil kan ada lagi pekerja itu, nah apa lagi kata kewajibannya habis dengan dibubarkannya, dengan dirusaknya akad tadi. Dan jika amil berkata, ujar si pekerja, ujar na tukang jalanakan duit nih, saya menjualnya, namun pian beberakan ulun jualakan nanti ulun ini dagangan supaya jadi duit pulang kayak asal. Dan pemilik enggan, menjana ampun ada usaha gini, dia seadanya aja barangnya ini nah, ada usah dijual-jual lagi. Maka yang diikuti adalah pendapat pemilik, pendapat pemilik. Ada kau mengaras si amil, si pelaksana kada kau mengaras, manang pemilik. Jadi pemilik samuan barang-barang na ikam tukar lawan duit modal tu kembalikan lawan aku barang-barangnya. Biar si penjual, biar nang si pelaksana, biar pelaksana ulun jualakan dulu kena barang-barangnya itu nah hanya duitnya kembali lawan pian. Kada kawa jadi ampun harta. Nah manang nang ampun harta, artinya mesti dikembalikan barang-barangnya itu. Kecuali apabila amil itu, amil pelaksana, kecuali apabila pelaksana itu mendapatkan langganan yang dengan sebabnya itu nyatalah laba atas modal. Ujar pemilik, kerjasama kita empihan, maka masih berupa barang dagangan. Ujar si pelaksana, maka isuk ada orang nak nukarna, terjanji sudah isuk nak menukari barang kita ini, dan untungnya nyata, untungnya ada.
Kayak apa nih itu? Kecuali apabila amil itu mendapatkan langganan yang dengan sebabnya itu nyatalah laba atas modal. Dan manakala ia beruntung, maka wajib atas amil menjual menurut ukuran modal dengan jenis modal, bukan dengan uang lain. Artinya pemahamannya, modal asalnya duit rupiah 10 juta, dijalanakan dengan jual beli barang macam-macam, sehingga dalam sekian bulan dinilai barang yang ada itu sudah 11 juta, berarti lebihan sudah 1 juta. Nah begitu pemilik hendak membubarkan, ujar amil, isuk ada langganan nak datang menukari dagangan ini. Nah boleh si amil menjual, cuma menjual sekadar modal 10 juta dan dengan uang rupiah, karena modal asal uang rupiah. Kalau amil nak memburung semuaan kada boleh. Amil boleh menjual sekadar berapa modal dan dengan jenis duit modal itu juga, bukan dengan uang lain. Sehingga kelebihan itu terbidak dengan laba, maka keduanya bersekutu padanya dan tidak wajib atas mereka menjual kelebihan atas modal itu. Begitu si amil tadi menjual barang senilai harga modal, jualnya 10 juta. Nah 10 juta kembalikan duit, barang sisa ada lagi. Nah barang itulah dibagi antara si amil dan malik pemilik harta tadi. Dan manakala awal tahun, umpamanya setahun sudah kerjasama nih, setahun sudah menjalankan duit orang nih setahun, dan manakala awal tahun, maka wajib atas mereka untuk mengetahui nilai harta untuk zakat. Sampai setahun sudah bekerja sama kirat ini, nah itu mesti dihitung berapa dagangannya, berapa nilainya untuk bayar zakat. Apabila telah jelas dari laba itu ada sesuatu, maka yang lebih dekat menurut kias bahwa zakat bagian amil atas amil itu. Jadi berzakat kedua-duanya. Si malik berzakat sesuai bagiannya, si amil pun berzakat sesuai bagiannya. Dan jelas ia memiliki laba. Jadi kada boleh zakat dibebankan kepada pemilik modal aja, kada. Zakat hanya oleh dibebankan kepada pelaksana aja, kada. Zakat ditanggung bersama-sama. Dan amil tidak boleh untuk bepergian dengan harta kirat tanpa izin pemilik. Maksudnya bepergian nang jauh, bepergian nang keluar pulau umpamanya, kada boleh si pelaksana membawa dagangan ke situ. Dan amil itu tidak boleh untuk bepergian dengan harta kirat, dengan harta tadi tanpa izin pemilik. Umpamanya dimodali 10 juta, dimodali 10 juta, ditukarakannya ke barang-barang perhiasan, ditukarakannya berjual jam tangan, ditukarakannya berjual utas, ditukarakannya berjual galang, pokoknya perhiasan. Nah begitu amilnya hendak musafir, hendak ke Samarinda umpamanya, kada boleh membawa barang-barang itu kecuali dapat izin dari pemilik. Dan jika ia melakukannya, andai katanya kada bepadahan, lawan ampun muda kada bepadahan, barang dagangan dibawanya ke Samarinda sana. Dan amil tidak boleh untuk bepergian dengan harta kirat tanpa izin pemilik. Dan jika ia melakukannya, maka pentasarrufannya itu sah. Andai kata ianya kada bepadahan, tulak dibawanya barangnya ke Samarinda, jualnya di sana, sah aja. Tetapi apabila ia melakukannya, maka ia menjamin bertanggung jawab terhadap benda-benda dan harga semuanya. Itu risikonya. Andai kata ianya kada bepadahan, kada beizin, barang dagangan dibawanya ke Samarinda. Sampai Samarinda hilang barang dagangannya. Nah, bertanggung jawab si amil.
bertanggung jawab pelaksana mengganti itu lawan ampun duit. Tapi kalau ingin berjual beli di kota nang biasa aja di tempat tinggalnya di Barabai umpamanya, yang berjual beli di Barabai, buka toko, bulet buka toko, hilang barang dagangannya itu karena menggantinya, karena mengganti itu kerugian dihitung dari modalnya. Ada tanggung jawab si amil mengganti. Tapi kalau dibawa belayar tanpa izin pemilik, hilang, itu tanggung jawab si amil pelaksana yang menggantinya. Tetapi apabila ia melakukannya musafir tanpa izin pemilik membawa barang dagangan tadi, maka ia menjamin bertanggung jawab terhadap benda-benda dan harga semuanya. Karena tindakannya yang melampau batas dengan berpindah itu melalar kepada harga barang yang dipindahkan. Dan jika ia bepergian dengan izin pemilik, maka boleh. Barang dagangan nak ulun bawa ke Kaltim umpamanya. Ayo aja nang modal. Bawa ke mana Kak Ikam? Bawanya ke sana, nah itu boleh aja sudah, nyata boleh. Sedangkan ongkos perpindahan dan pemeliharaan harta atas harta kirat, sebagaimana ongkos menimbang, menakar dan bawaan, yang mana pedagang itu tidak biasa terhadap hal yang seperti itu atas tanggungan modal. Nah, jadi kalau musafir keluar umpamanya berjual barang itu, kalau kena ongkos perjalanannya, ongkos membawanya barang dagang itu tanggung jawab modal. Modal nang bayarinya dihitung dari modal. Adapun menggelar pakaian, melipatnya dan pekerjaan yang sedikit dan biasa, maka tidak berhak baginya untuk memberikan ongkos atasnya. Ada ongkosan, memang urak kain misalnya pedagang kain melipatnya itu ada ongkos itu. Dan wajib atas amil untuk menanggung biaya dan tempat tinggalnya di negeri itu. Urusan bayar lusmin itu urusan si amil bayar, jangan dibayar duit modalnya itu. Misalnya barang dagangan ulun bawa ke Samarinda jadinya, anak ulun jual di Samarinda, tulaknya ke Samarinda. Nah, ongkos perjalanan itu modal membayarinya kalau diambil dari duit modal. Tapi ongkos menginap di situ, ongkos penginapan di sana itu duit seorang keluar si pelaksana nih. Duit seorang jangan dihitungin dimasukkan ke pengeluaran modal itu duit seorang. Dan wajib atas amil untuk menanggung biaya dan tempat tinggalnya di negeri itu, dan tidak wajib atasnya ongkos toko. Nah, kalau ongkos toko itu tanggung jawab modal. Misal tulak ke Samarinda menyewa tempat tinggal itu duit si pelaksana nang bayar. Menyewa toko duit modal. Nah, menyewa toko, menyewa tempat itu duit modal dihitung. Manakala ia meluangkan pekerjaan karena harta kirat, maka ongkosnya pada perjalanan itu atas tanggungan harta kirat. Apabila ia kembali, maka wajib atasnya untuk mengembalikan seluruh alat-alat perjalanan, dari alat penyuci untuk bersuci, taflak, makanan dan lain-lainnya. Umpamanya para hatan membawa barang tadi, ada nukar jintingan, ada nukar karung, nukar macam-macam alat-alat membawa nih. Nah, itu tanggung jawab modal. Nah, begitu kena sampulik ke kampung, otomatis itu barang-barang ampun pemilik modal, bukan ampun si pekerja ada. Jadi barang yang ditukarkan dengan duit modal itu otomatis ampunnya ampun pemilik modal, bukan ampun si pelaksana. Nah, jadi itulah cara usaha yang dibenarkan. Salah satunya cara usaha yang dibenarkan di dalam agama kita adalah kirat ini. Menanam modal dengan cara-cara seperti tadi, itu boleh. Akad yang keenam, syarikat. Terakhir yang keenam, syarikat persekutuan, kongsi. Nah, bakongsi merupakan sesuatu yang lazim terjadi pada orang yang berusaha bersamaan, bersarikat.
Persekutuan perkongsian ini ada 4 macam. 3 macam daripadanya itu batil. 1. Syarikatul mufawadah. Syarikat mufawadah ngarannya. Yaitu 2 orang berkata, A lawan si B berkata, kita berserah agar kita dapat bersekutu dalam setiap apa yang menguntungkan kita dan apa yang merugikan kita. Sedangkan harta kedua orang itu berbeda, maka persekutuan itu batal. Umpamanya sebuah toko sini, sebuah tokonya di sana. Nah, toko di sini A ampunnya, toko di sana B ampunnya. Lalu si A si B ini berpandir, kayak apa kita bersamaan aja yuk berdagang nih. Cuman yang barang di sana aku menjalankan, yang sini Ikam menjalankan. Bila aku ada untung kita bagi 2, Ikam ada untung bagi 2 juga, aku rugi juga sama-sama. Nah itu kada sah. Kenapa? Karena barangnya kada dicampur jadi satu. Barangnya kada dicampur jadi satu. Kita bersamaan lah. Kita bersamaan. Aku kambing, Ikam sapi. Kita bersamaan. Jadi aku nukar sapi 40, Ikam nukar kambing 100. Karena bila Ikam jual pun Ikam ada untung, bagiin aku untungnya. Bila aku jual ada untung, kita bagi juga untungnya. Nah itu kada sah. Kenapa? Hartanya kada menyatu. Hartanya berlainan. Lain halnya kita nukar sapi. Nah berapa sapi itu harganya 5 juta, kita badan 2,5 seorang. Nah duitnya 2,5 juta gabung tukarakan ke sapi. Nah itu bakongsi ngarannya. Nang kedua syarikatul abdan. Syarikat abdan ini persekutuan badan, yaitu 2 orang saling mensyaratkan persekutuan pada ungkus pekerjaan, maka persekutuan itu batal. Contohnya orang mendulang, kita mendulang, Kini bila dapat kita intan, kita bagi 2. Nah itu kada sah. Kenapa kada sah? Begawi kada sama. Ada yang terajin saya kong, ada yang terkulir sedikit. Lapahnya gawian tuh kada sama. Ini syarikat badan ngarannya. Nah itu kada sah itu. Orang mendulang, orang 10. Ada saya kong ada masin dibuat sama tak juga, beda masin gawi kada orangnya kada. Masin dibuat juga sama tak nang 10 nih 4 juga mendulanginya dapat intan bagi rata, bagi 10 tambah masin sebutin jadi bagi 11. Nah itu kada sah syarikatnya. Kenapa? Nang disarikatakan tuh badan, awak. Sedangkan banyaknya bekerja, sedikitnya bekerja, kada sama antara orang per orang. Nang saya kong turun jam 8, nang saya kong tengah 9. Nah saya kong banyak beruku begawi, nah saya kong begawi, nah kada kawan itu, kada kawan. Sama orang belah rumah, berapa rumah nih kain ini berapa burungannya, nah burungannya 5 juta, jadi tukang kita bersamaan 2,5 seorang. Nah tuh kada sah. Kenapa? Begawinya kada sama. Itu syarikatul abdan ngarannya. Syarikat abdan persekutuan badan, yaitu 2 orang saling mensyaratkan persekutuan pada ungkus pekerjaan, maka persekutuan itu batil juga. Yang ketiga syarikatul wujuh, yaitu salah seorang dari 2 orang mempunyai kecerdasan dan perkataan yang diterima, maka dari pihaknya adalah pembelian dan dari yang lain adalah pekerjaan. Persekutuan ini batil juga. Orang bersekutu, nang saya kong ini pintar,
pandir bisa. Jadi inyan ini tugasnya spesial untuk nukar barang, menjual barang. Saya kong orangnya sandu, saya bisa berpandir, tugas mampak barang, mengangkatakan barang, baginya sama. Nah tuh ada boleh juga, ada boleh. Yang keempat, akad yang keempat yang disebut syarikatul inan, yaitu harta kedua orang itu, ini yang sah, yang sah, yaitu harta kedua orang itu bercampur. Harta mesti dicampur dengan sekira sukar untuk membedakan harta keduanya, kecuali dengan membaginya. Dan masing-masing seseorang dari keduanya memberi izin kepada temannya untuk membelanjakan, mentasarrufkan. Kemudian hukum keduanya adalah membagi laba dan kerugian menurut kadar harta itu, dan tidak boleh merubah hal itu dengan syarat. Kemudian dengan dipecat, tertegahlah daripada yang dipecat pentasarrufan, dan dengan pembagian terpisahlah milik dari milik. Nang boleh. Kita bisa bisi kambing 40, kawan kita bisi 40 juga bisi kambing. Nah kayak apa kita bersamaannya? Nah kita bersamaan aja. Nah lalu disakutuakan 40, digabung jadi satu, kaguringannya jadi satu, tempatnya makan jadi satu, sehingga sulit membedakan mana kambing kau, ada kau lagi yang bedakan. Nah kayak itu makan nang sah. Dan yang sahih bahwasanya boleh akad syarikat atas barang-barang yang dibeli. Syarikatnya umum aja, mengapa kan Anda syarikat katakan? Baik emas, baik perak, baik duit, baik barang tadi. Dan tidak disyaratkan uang syarikatnya itu. Berbeda dengan kirat. Nah kalau kirat tadi mesti modalnya adalah uang. Nah maka inilah kadar dari ilmu fikih yang wajib mempelajarinya atas setiap orang yang berusaha. Jika tidak kada belajar maka ia melimparkan diri kepada haram di mana ia tidak mengetahuinya. Nah ingat situ ada apa? أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا